Oh, oke, thank you. Ya ini lega sih ya. To the very last minute sampai Fani tadi ngetok pintu, saya masih main-main di situ. Terus tapi ini lega karena saya bisa kirim ke Fiona dan ke Theo. Makanya Theo gini, saya pikir ini saya ini senang sekali ada di sini dan melihat kalian begitu sangat enthusiastic dan I think you got it gitu. Saya pikir bukan bukan karena saya anggap kalian nggak bisa ya, tapi mungkin menolong kalau saya tulis urusan meditasi ini. I explain a little bit. Makanya semalam lembur nih. Saya beri judul teksnya ini di bawah pohon jambu. Apa? Jadi yang dikatakan, Buddha waktu itu bertemu dengan anak seorang, jadi bertemu dengan seorang jain muda. Ini Sacaka namanya. Lalu Sacaka ini sangat hebat dalam debat dan pertanyaannya. Terus berkat beliau, berkat Sacaka, yang bertanya ke Buddha, Buddha lalu menerangkan proses Buddha itu akhirnya mencapai pegugan. Jadi kalau kalian mau cari sutra atau sutta di mana ada keterangan bagaimana proses Buddha mencapai pegugan, ada 2 sutra. Yang satu ini Mahasacaka Sutta, yang satu itu Arya Pariyesana Sutta. Di sana diterangkan Buddha sendiri yang bercerita prosesnya seperti apa. Nah, pada suatu saat Buddha lalu menerangkan bahwa kira-kira seperti apa kesadaran yang dipakai, yang ada waktu itu sehingga beliau bisa nembus dan mencapai pegugan. Ya, so what kind of state of mind gitu. Seperti apa waktu itu? Apakah padahal beliau kan sudah memutuskan kan, saya akan tetap duduk di pohon ini, tidak akan berdiri sampai saya tahu, sampai ngeh gitu kan. Untungnya cepat. Untungnya. Padahal saya kok yakin beliau nggak bawa balsem, koyo, nggak dapat. Beliau sudah memutuskan untuk duduk. Beliau duduk, terus beliau ngomong, ingat saya, ini adalah waktu itu keadaannya boleh dikatakan malah nggak semati loh. Karena beliau itu hanya duduk, tapi fakulti kebisaan untuk menganalisa, kebisaan untuk mengingat jelas masih ada. Jadi sangat sadar, sangat jernih, right, pandangannya. Tapi bahasa Pali dan bahasa Sanskertanya itu mengatakan tidak lagi memisahkan dari input indrawi. Jadi kita tidak lagi bukan memaksakan ya, tapi memisahkan. Jadi kita nggak lihat, nggak mikir, nggak berbau, nggak apa, duduk di sana, senang dan yang jelas tidak ada keinginan di bawah pohon jambu ini. Sebab keinginan ini memicu cetana, right? Cetana memicu karma, terus semuanya menjadi all those mix. Nah, terus beliau itu ingat gitu loh. Saya duduk di sana, saya lihat ayah saya jalan. Tahu-tahu, wah enak sekali. Ini yang beliau tulis. Bebas dari nafsu indria, terang yang menyinari. Beliau itu terang menyinari ini.
ini sebetulnya kode untuk menatakan the nature of mind, right? Mind yang paling bawah, di mana hanya penyinaran yang ada. Ini beliau yang ngomong, penuh sukacita, piti, ayem sebetulnya. Bukan sukacita, hura-hura gitu, but it's just nice feeling gitu. Kalau I think kita juga sering mengalami itu, mungkin lama atau nggak lama tergantung kitanya ya. Tapi ini nggak lagi karena luar tuh, nggak lagi senang yang karena input dari luar. Lalu beliau mengatakan, saya berkesadaran jernih. Technically ini terjemahnya Sati dan Sampajanya itu kalau kita lihat teksnya, saya tadi pagi dan semalam cek 2-3 teks terjemahnya lagi, sebetulnya saya kira saya punya gitu, cuma saya itu paling berantakan dokumentasinya. Terus ada saya gunakan dua checking out, yang satu terjemahnya Bante Sujato dan yang satu terjemahnya Bante Tanizaro dari dua Theravada terjemah yang cukup mumpuni. Tapi yang menarik, palinya lain. Ada 2 versi tentang ini. Jadi saya nggak berkesempatan cek di Taisho Tripitaka untuk mungkin madhyama agamanya yang ada dalam bahasa Tionghoa, ya mestinya sama. Tapi intinya gini loh, sesudah ini itu Buddha lalu menarik paragraf ini ya, lalu bilang, oh kalau begitu, beliau menggunakan kata ini merupakan jalan penggugaan sebetulnya, bukan menuju penggugaan, tapi saya katakan menuju penggugaan karena terjemahan bahasa Inggrisnya seperti itu. Oh, ini jalan penggugaan gitu harusnya. Bodhipata yang digunakan. Jadi ini exactly what Atisa Giri. Jadi saya pikir kalian jangan kecewa kalau kita nggak bisa menyelesaikan kata-katanya semua. Karena biasanya ini ada kesalahan fatal menyerahkan yang terakhir kepada saya gitu. Itu kalau kalian yang ngurus mesti selesai. Tapi karena ini diserahkan saya yang handle yang terakhir, I'm not that good. Dan saya nggak disiplin enough to do that, but you're not missing anything. Kalian nggak akan tidak bisa merasakan semuanya dari the path. Yang menarik di sini berarti kita itu harus, makanya Sri Atisha juga menulis ya, di samping kita mengerti, kita itu harus ada pelatihannya. Karena ini nggak bisa hanya di conceptual thinking. Mungkin juga para susu dan kalian mestinya tahu, it's not difficult, right, to understand yang tertulis gini. Tapi untuk menghayati itu, kita butuh mempertajam, melatih kemampuan kita untuk direct experience, untuk mengalaminya secara langsung. Nah, kalian, saya yakin hampir semua kalian mestinya sering pelatihan samadhi, right? Atau meditasi. You do that often. Tapi kebanyakan saya kira itu seperti yang kita mulai di hari pertama, yaitu menggunakan objek. Mengapa? Karena tujuannya adalah menambah kapasitas untuk hadir. Jadi kehadiran itu ada objek. Nah, sekarang kita asumsinya ini, this type, itu kali ini, yang kita rasakan kemarin, itu objectless. Karena tidak ada lagi objeknya. Sebab kita mencoba merasakan yang ada di sini, ini seperti apa gitu. Misalnya gini, kalian makan yang complicated rasanya, nggak tahu masak
masakan di sini itu yang semuanya enak-enak, complicated ya. Misalnya waktu kemarin saya makan nggak tahu masakan apa itu, enak sekali. Pertama kali ini ada daun salamnya saya lihat kan, ada apa ginger gorengan, terus ada tempe. Apa tuh? Oseng apa ya? Iya tahu kukus gitu. Itu waktu saya makan, intrik saja gitu. Ini bumbunya apa saja gitu. Mencoba merasakan apakah ada apa ginger gitu, apakah ada jahenya, apakah ada gini. Pernah kan kalian mencoba merasakan yang ada di yang kamu makan, tapi it's part of that. Tapi kamu ingin mengidentifikasi ini sukar sekali. Kalau di Medan opor tahu ya, betul ya, tahu ya. Opor ini very sophisticated taste menurut saya loh. Kalau kamu makan opor itu apa ya? Ada ketumbarnya, mungkin ada cintanya, ada kembali. Kecuali kalau kamu tahu tentang rasa masing-masing bumbu, kamu nggak mungkin lu bisa identify. Iya, karena rasanya berubah kan. Rasanya berubah. Main kita, kalau yang kita gunakan sehari-hari, ini kita taunya lain gitu. Tapi kalau kita nanti setelah mendiskusikannya secara konseptual, setelah kita terang, we know lagi, ini yang kita bersama-sama akan coba merasakan gitu. Ini apa? Dan kemarin saya senang sekali. I think you got it dari Nana dan Suhu seperti itu loh. Seperti itu. Jadi nanti kamu rasakan seperti itu. Makanya saya mulai dengan yang saya katakan. Setelah Buddha menerangkan mengenai ini, jadi Buddha mengatakan, apakah itu apakah itu mungkinkah kesadaran yang damai ini, right, yang tenang, damai semua, yang nyaman ini, yang gini, ini adalah untuk sana. Jawabannya lalu beliau mengatakan, ya. Nah, pada saat itu beliau membuat pernyataan yang luar biasa. Ternyata kita tidak perlu takut untuk menikmati sesuatu yang nyaman. Beliau nulis nih, harusnya kita tidak lagi takut merasa enak, merasa nyaman, karena terutama tanpa tergantung dari sensori. Kalau dulu ya hanya memenuhi kebutuhan panca indera, tapi beliau saat itu mengatakan, lalu beliau ngomong dengan pemikiran semacam itu, dengan at that stage lalu beliau ngomong, oke, kalau gitu saya mulai makan saja, karena pada saat itu beliau betul-betul lagi kurus kering. You know? So this paragraph itu amazingly very informative. Bahwa ternyata yang nanti hidup yang bisa itu kalau kamu tahu, ya asal kamu tahu saja bahwa ini adalah dari indrawi, ini absolutely nothing wrong. Jadi orang Buddhis ya harusnya tidak takut untuk enjoyment. Makanya setelah kenal Suhu itu image saya untuk para sangka berubah gitu. Boleh saja berpantun, boleh saja Suhu ini sutradara paling bagus. She is amazing, amazing thing. Ini bukan hint loh Suhu, tapi kecurigaan aja. Jadi in a way yang Buddha katakan ya kalau boleh diterjemahkan, being human sebagai manusia, jadilah manusia yang awas. Dengan demikian kamu akan bisa lebih menikmati jadi manusia. Misalnya kamu senang apa, ya nggak apa-apa, senang aja. Tapi jangan sampai kamu terikat.
kata yang digunakan dalam Sanskerta itu banda, bahasa Jawanya di bondo. Bondo itu terikat. Gitu. Terikat oleh juga keinginanmu, terikat oleh cita-citamu, oleh apa yang kamu anggap itu yang paling penting, tapi sebetulnya jangan sampai kamu terikat oleh itu. Gitu. Jadi kalau, nggak tahu ya bahasa gaulnya gitu, bahasa Inggris itu, just chill out, man. just enjoy. Karena tapi jangan kamu sia-siakan, jangan kamu kejar ke sana ke sini. Gitu. Just enjoy, tapi punya manfaat. Jadi be smart sebetulnya. This life is about being smart. Nah, dari paragraf sini lalu saya pikir yang ditulis dalam buku ini nanti akan sering dikatakan 3 hal. Yaitu 1, shamatha, 2, vipassana, hari pertama kita jalankan. Terus lalu berikutnya itu sadar tentang kesadaran itu sendiri. Tahu tentang the nature of mind, right? Ini tekniknya di sini. Saya mencoba menerangkan sedikit ya. Tentunya kalian yang kemarin Suhu menyebut tentang vipassana yang dimulai oleh Goenka yang sekarang itu banyak sekali vipassana meditation itu sangat populer kan di sini. 10 hari package-nya gitu. Pagi sampai malam jam-jaman duduk gini ya oke saja. Tapi buat saya itu tidak satu-satunya. Kalau hanya ingin supaya kejengkelan muncul itu nggak usah meditasi. Saya sering muncul dengan sendirinya gitu. So I thought not nggak, untuk saya nggak begitu cocok Makanya ini menurut ajaran yang ada di Abhidhamma dan di sutra di mana-mana. Ini arti sebenarnya mengenai shamatha, yaitu ketenangan. Saya ini maaf kata-katanya juga karena mulai dari tadi malam saya nulis, jadi mungkin biasanya saya itu agak rewel cari kata supaya bisa. Jadi intinya, lalu saya tulis, berdiam dengan tenang bagaikan permukaan air danau yang tak terusik angin. Jadi kita bisa lihat gitu. Yang ini bahasa Jawanya heneng, right? Itu stabil, like that. Berarti shamatha sendiri itu 2 hari yang lalu sudah kita bicarakan, artinya quiescent, bahasa Inggrisnya dalam kedamaian. Terjemahnya seperti peaceful. You stay on the peaceful state of mind, stabil, statement. But ini sharp, meneguhkan dan memusatkan badan agak tidak lagi tercerai-berai oleh pikiran dan nafsu keinginan. Saya tulis pakai kata nafsu ini karena ada drive sebetulnya dari badan ini untuk ingin sesuatu dan yang lain. Jangan terlalu dipikir dari segi filosofis. Yang saya gunakan di sini ini kata-kata yang mungkin penggunaannya sehari-hari. Right? Jadi kesadaran diarahkan pada suatu objek. Kita kemarin mengarahkan nafas, tapi sekarang kalian tahu bahwa nafas ini bukan hanya keluar masuknya udara di hidung, tapi nafas itu, kalau kalian nafas kan sebetulnya the whole body actually breathe, right? You move, ada efek. It's okay, just get whatever you can feel. Nggak usah harus cari angin keluar masuk, apalagi di ujung hidung itu. Jadi kalian nggak usah minder kalau hidung kalian tidak terlalu panjang sehingga kalian bisa lihat begitu. It's okay. Makanya ini napas. Kadang-kadang juga kita katakan kamu sinar, atau kalau di tradisi Tibet ini biasanya image dari Buddha atau Bodhisattva, kemudian dan juga mantra.
Bahkan kamu juga bisa loh, syamata ini untuk begini, terus pusat pemusatannya ini pengertian kamu tentang sunyata. You can do that too. Samadhi yang itu juga dasarnya syamata, right? Meskipun digunakan untuk analitis, untuk analyze thing. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Sanskerta itu samadana. Samadana ini stabil. Stabil itu kokoh. Jadi pikirannya enggak kemana-mana. Ini beda loh dengan terikat gitu. Can you feel the difference? Kalau kamu diikat untuk distabilkan, ini beda dengan just make it stable. Makanya image yang digunakan make your mind just like mountain. Nggak bisa gerak gitu. Just there. Nah, di sini samadana. Dan kejernihan batin yang bebas dari kegelisahan artinya kelabakan, atau keloyoan, kelesuan. Ini ada dua. Ini juga kalian yang belajar meditasi from the text, it's always mentioned, right? Agitation, ini persoalan pikiran yang begini atau lesu. Nah, ini kamu mencoba tidak seperti itu. Makanya kalau ngantuk, udah jangan semati gitu. Berlawan juga. Tidur dulu, terus baru nanti semati enos. Pada tahap ini kesadaran masih mempunyai objek. Ini saya perumpamakan. Jadi seperti pelita yang dijaga supaya tegak gitu loh. Seperti api pelita yang tapi tetap tegak meskipun ada angin, tetap tegak sehingga nyalanya tidak begini. Do you get this one? Kalian bisa ngikuti syamata ini, right? Nah, kemudian biasanya setelah kamu stable, seperti pelita yang begini, kamu gunakan nih, right? Lalu kamu gunakan stabilitas ini. Vipassana itu artinya pandangan, pasya itu memandang sebetulnya. Tapi bukan hanya memandang pakai mata, tapi keseluruhannya dalam arti pengerti. V yang seperti kita kan membelah, right? Tajam. Jadi bifocal, and all that. Jadi vipassana berarti melihat secara mendalam atau menembus kenyataan apa adanya. Maksudnya gini, seperti kalau tadi kita katakan ya, saya makan opor gitu ya. Kita menganggap sebetulnya opor ini ya itu gitu rasanya, ya seperti itu. Menurut saya opor ini yang saya katakan gitu, campur-campur rasanya sekali. Tapi kamu kalau perlu, kamu bisa nanggap ini asin, ini santannya, ini apa yang gitu. Nah kalau opor nggak begitu penting, tinggal dimakan aja gitu kan. Tapi in this case untuk mengetahui yang namanya leaven itu di mana gitu. To understand gini, ini kadang-kadang nolongnya luar biasa. Jadi kita ngebu ya harinya. Malamnya kalau kamu pikir, hang on, what's that for? Itu untuk apa sih sebetulnya? Begitu. Kamu kadang-kadang saya kaget sendiri gitu ya. Ngotot paginya negosiasi dengan begini. Sebetulnya nggak harus loh seperti itu. Oke, besoknya tetap ngotot, tapi beda sekali. Udah beda sekali karena kamu tidak diikat oleh semacam itu. Nah, untuk itu kamu harus bisa lebih tahu. Jadi butuh ketajaman kan. Nah, ini kamu tiduran atau kamu sambil negosiasi sekarang, kamu butuh ketajaman pikir. Ini. Jadi vipassana itu sebetulnya off the cushion atau on the cushion sangat penting. Dan kejernihan, kepandangan tajam gitu. Jadi untuk melihat hakikat sejati segala fenomena itu maksud saya, kalau kamu lagi negosiasi atau nggak tahu Diarto misalnya dengan pajak gitu, kamu ngerti persis dan kalau kamu
ada reaksi keluar ya, emosi keluar. Wah, saya nggak terima ini dilakukan gini-gini. Ini kadang-kadang sudah berubah. Yang tujuannya dulu kamu mau menyelesaikan masalah, tapi muncul isu lain, kamu nggak terima diperlakukan seperti ini. Makanya kamu clouded. Jadi keputusanmu itu keputusan untuk menyenangkan kamu karena kamu nggak terima kan. Kamu marah kan, kamu jengkel kan. Ini mempengaruhi putusanmu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu tahu dengan Vipassana, kamu tahu ini muncul nih kemarahan ini. Udah. Ini bukan waktunya untuk indulge, melampiaskan kemarahan, bukan di sini. Nanti marah saya sama Aceng aja di rumah atau gimana kita. Atau nanti makanya kadang-kadang kecuali di sini ya, orang punya anjing itu untuk ditendang kalau lagi jengkel di rumah. Tapi enggak di sini, but it's good. No, I love pet too. So, makanya Vipassana itu dalam kehidupan sehari-hari penting juga. Shamatha Vipassana. Absolutely. Kalau kita tidak tercerai-berai, ini perasaanmu itu terbuka banyak. You know, the capacity to care, to peduli, love, dan sebagainya. Jadi, pelatihan, kadang-kadang, dari segi konteks Buddha Dharma, ini yata buddha darshana itu melihat yang ada apa itu pentingnya luar biasa. Ini tujuannya seperti yang ada apa. Makanya dikatakan misalnya melihat ketidakkekalan, anitya, semuanya mengatakan itu. Atau tanpa aku gitu, anatman yang kita katakan, juga kesaling ketergantungan, ini apa, kita coba mengerti itu hanya bisa dianalisa dengan Vipassana ini atau kekosongan itu sendiri sunyata. Jadi pelatihannya itu menjadi tenang, teguh melalui shamatha, menajamkan pandangan dengan kewaskitaan, berasnya. Tujuannya menyingkap secara langsung hakikat kenyataan, yata buddha darshana. Pada tahap ini kesadaran meneliti apa yang dilihatnya, pelita yang tadinya hanya menyala dan tenang, kini kita lihatnya pelita itu menerangi di sekelilingnya. I like that. When I thought about that, I'm quite happy. Jadi menerangkan. Jadi kalau shamatha itu pelitanya jangan getar-getar, tapi dengan demikian kemudian bisa menerangi sekalinya. Our mind is exactly like that. Kalau kita ini kok ingin ini, marah ini apa, kita nggak bisa lah mikir yang ada. Bisa pun juga nggak begitu efektif. Akan sangat terpengaruh gini. Pada tahap ini kesadaran meneliti apa yang dilihatnya menjadi melihat bentuk, suara, pikiran. It's all there, you could see it. Any questions tentang Vipassana? You can feel it now, right? Dua Vipamana. Nah, Sri Hati saya ngomong dalam Bodhipatakrama ini, okay, that would be okay, kamu untuk sehari-hari dan untuk spiritual advancement, tapi kalau kamu mau betul-betul tahu yang ada apa, sebab ternyata yang dikatakan jadi prinsipnya, setiap apapun yang kita alami sekarang, itu sangat terpengaruhi oleh emosi kita, right? Oleh kesenangan ini, kesenangan itu, dan sangat-sangat terpengaruhi. Nah, alangkah luar biasanya jika kita bisa langsung mengetahui yang ada sebetulnya apa. Ternyata yang ada hanya tadi, suatu terang yang kebiasaan kita untuk ngerti, 2+2 sama dengan 4, kebiasaannya ini, di belakangnya ini, dan sifatnya kosong. Sifatnya kosong. Nah, padahal kalau kita lihat ini, yang ada ini, ditinjau dari sifatnya, itu sifatnya tahu tadi yang jelas, dan sifatnya itu maha suka, kebahagiaan yang tidak lagi tergantung hanya dari panca indera dan sebagainya gitu. Makanya kita tahu sebetulnya yang kita cari itu
happiness, that happiness. Mungkin kita belum pernah merasakan seperti itu karena happiness biasanya kita itu ada sebabnya, ada objeknya gitu untuk memenuhi. Tapi bukan begitulah. Kita juga sering, meskipun misalnya ya melihat anak kecil tidur gitu, ya, dengan so nice, just give you happiness, just to look at that, ya. Ini mesti yang manjain anaknya itu mesti you see it more often. So melihat anak-anak mainan, mereka bermain right in there, ketawanya lepas, jalan gitu, give you happiness. Jadi tapi masih tetap eksternal. Begitu anaknya nangis, kamu buru-buru gitu. So ini dikatakan this kind of thing tidak induced by thing. Maka yang ketiga ini, yang kemarin ini saya belajarnya menggunakan bahasa Inggris dan waktu itu guru saya mengatakan bahwa ini dalam bahasa Sanskertanya itu sangat teknikal, tapi sebetulnya tidak juga sih. Jadi swasamvedana itu yang adalah swa sendiri, vedana itu ngerti. Jadi bukan ada suatu yang lain mengerti dirinya sendiri, bukan. Tapi sifat kebisaan just to know. Jadi swasamvedana itu kalau kalian ingin terjemahkan, sebetulnya adalah kebisaan untuk tahu. Jadi, tapi refleksif. Profesor Dan itu menggunakan kata refleksif. Jadi ke dirinya sendiri, just to know. Tapi bukan melihat dirinya sendiri, kalau begitu nanti ada objeknya lagi kan. Right? You don't do that. But just knowing. Kalau kamu, makanya kamu mundur. Makanya waktu kamu lihat pemandangan yang indah itu, you just know, you hadir di situ. Fungsinya batin berbalik dan mengenali sifatnya yang bercahaya tadi, prakasha, right? Yang mengetahui namun tak terikat pada yang diketahui. Maksud saya gini, kamu just to know itu karena nggak punya objek. That object is there, tapi the ability to know. Misalnya kalian dengar suara saya, right? Suara saya itu masih terpisah dari apa yang kamu alami. Tapi kebiasaan kamu untuk dengar ini sama dengan kebiasaan kamu untuk lihat. Right? Ini nanti bisa kan ya dibagikan di grup atau apa? Yeah. Oh sudah. Okay, that's good. Jadi kesadaran tidak lagi menaruh perhatian pada bentuk, suara, atau pikiran. Ia menyadari dirinya seperti ruang. Nah ini sering sekali meditasi ini itu kita diminta untuk menatap space in front of you. Bukan yang ini, di depannya gini. Salah satu teknik dari Mahamudra. Dan mungkin kalian juga pernah latihan seperti ini. Menurut saya, makanya ada ruangan yang begitu banyak dekorasinya segala macam. Menurut saya itu malah tidak kondusif untuk ini. Jadi pengenalan dan penghayatan non-dual. Tidak ada lagi jarak antara yang mengetahui dan diketahui, tak terpisahnya subjek-objek. Artinya kan seperti kita kemarin udah sentuh, ternyata secara tidak sadar kita itu selalu memproyeksikan saya makan, bukannya saya di sini makan di sini. Lalu saya mikir kalau saya bilang saya makan itu hanya makanannya, no. Tapi kita barengan keluar nih, objek dan subjek keluar. Jadi kesadaran menyadari diri sendiri, pelita itu mengetahui bahwa cahaya sendirilah, cahaya sendiri yang sejak awal telah menerangi, menerangi segala sesuatu. Dari ketenangan
lahir kejernihan. Dari kejernihan lahir kewaskitaan. Dari kewaskitaan muncul pengenalan atas sumber cahaya itu sendiri. Dari samatha menuju vipassana dan akhirnya menuju pengenalan langsung akan kesadaran yang bercahaya dan terpisah dari segala sesuatu. Exactly, ini saya kutip dari buku dari this thing. Nah, I just share with you, pelatihan saya itu lewat pelatihan Mahamudra dan Dzogchen. Makanya saya senang sekali menemukan teks ini yang ternyata yang dikatakan sutra biasa yaitu Lamrim oleh Sri Dipamkara ini, ternyata beliau itu juga mementingkan ini, bahkan yang diajarkan beliau yang ada di Bumi Nusantara ini adalah cikal bakal Mahamudra, cikal bakal Kagyu lineage of Mahamudra, all that. Tapi waktu I was trained, waktu saya berlatih ini dikatakan ada beberapa macam. Let me explain this ya. Ini tidak sequential sebetulnya, tapi setelah saya pikirkan, saya masih ingat mungkin belasan tahun yang lalu kita mulai ini. Kalian ingat nggak mengenai settling the mind in its natural state segala macam? Kapan itu? Dinosaurs, zaman dinosaurs. Lama sekali. Anyway, dulu karena saya pengen share with you yang ingat kan. Makanya saya recap your memory di sini. Ini saya tulis seperti sequential karena mungkin akan sedikit lebih mudah kita mengetahuinya. Tapi sebetulnya ini bisa nanti cocok-cocokan. So, yang mana yang that suit you better. Saya terangkan sedikit ya, meskipun ini sebetulnya it's just about your mind. Saya golongkan ke samadhi tanpa objek. Yang tadi ada objeknya, right? Kecuali yang terakhir tadi, awareness of awareness, kamu hanya lihat yang ada apa. Itu bisa juga, kamu bisa bertahap dari saya tulis yoga cara Mahamudra dengan acuan pada Bodhipatakrama, saya tuliskan. Bahasa Inggrisnya ini, yang pertama itu settling the mind in its natural state. Jadi menyemayamkan batin dalam keadaan alami. Nah, artinya apa? Exactly that. Jadi tekniknya, ini Sanskritnya, batin itu punya sifat yang sebetulnya tenang dan clear. Makanya, jadi tidak usah menolak atau mengikuti pikiran, tapi just over there. Jadi ini saya bayangkan ya seperti air itu, you just there, kamu tunggu saja. Semuanya mengendap. Pelan-pelan gitu. Settling the mind in natural state itu kamu nggak paksakan harus lihat subjek ini atau objek ini, tapi just there. And then get your mind. Sukarnya samadhi yang 4 macam ini you do not do anything. Ini sangat sukar, karena tendensi kita itu untuk always fix tadi. Kemudian yang saya katakan sekedar tidak teralihkan, ini mestinya ada kata yang lebih baik, tapi karena saya lihat jam gitu, saya tahu mungkin sudah hampir dijemput gitu. Makanya bahasa Inggrisnya meditation on mere non-distraction. Meditation on mere non-distraction. Mere ini semata, right? Sekedar. Non-distraction, tidak
terganggu, tidak terganggu, tidak balikin. Mere hanya. Nah, bedanya di sini gini. Kalau tadinya kita memusatkan sesuatu, kembalikan. Yang ini, yang penting malah asal kamu tahu aja gitu. Jadi yang tidak diurus, jangan distraction-nya yang diurus. Kamu nggak usah memusatkan ke apa-apa, tapi kalau distraction datang, no, not that one. Just that. Ya, just that. Ini tadi saya juga perlu nggak, tapi saya anggap you might as well know this. Karena ini adalah 4 macam Mahamudra Dzogchen kind of meditation yang disebut oleh Sri Atisha. Makanya I like this. Setelah batin mulai tenang, jangan memanipulasi pengalaman. Perhatian beralih dari memusatkan ke tidak kehilangan kehadiran. You get it or not? Apa? Ya, you follow. Upaya menjadi lebih ringan, kesadaran terus berlanjut seperti nyala api yang terlindung dari angin. Tidak perlu menahan. Jadi ini, again, ada overlap. Terus, yang ketiga ini, bahasa Inggrisnya, shamatha without object. Nir alambana shamatha. Jadi kita tahu shamatha yang tadi, right? Tapi sekarang without the object. Jadi semuanya kita lepaskan. Rujukan halus seperti napas, bentuk, pikiran, atau gagasan tentang kesadaran, just let it go. Let it be. Praktisi berdiam dalam ketenangan tanpa objek, tenang, luas, tanpa pegangan. Yang tersisa hanyalah kehinaan yang sadar dan bebas dari keterikatan. Seperti ruang yang luas, just the whole space gini. Terus yang terakhir, kita sudah membicarakannya kemarin, awareness of awareness. Justru saya juga agak mengambil risiko kemarin to do this daripada yang lebih gampang, cuman ini lebih meaningful. Akhirnya ke sini nih. At the end, it's about awareness of awareness itself. Yang tadi itu hanya pengantar sebetulnya, together, mencoba menjadi non-objective. Any questions? No? Kamu mau apa? Sedikit gerak, we gonna do meditation. Tapi mungkin sekali aja deh ya. Menurutku gimana? 1 session atau 2 session sih. No, just do 1 session. Just do 1 session. Kalau kalian mau berdiri, mau minum apa, let's do that. Go back in 5 minutes or 10 minutes. Atau stretch. Maaf, ini kerjaan rumah lebih banyak. Tapi boleh juga loh dipikirkan kalau mau ada yang ditanyakan. Yang bisa ngikuti kan yang apa deskripsinya, ya. Nah. Kendalanya sih Om, ini batin kita ini selalu ingin memegang objek aja Om jadinya. Karena badan Betul. agak tenang pun kita jadi tenangnya itu yang kita jadikan objek. Napas agak tenang pun justru kita jadinya jadi seperti Betul. selalu terarahkan attach kepada objek. Betul. Ini gini, Diarno, kita mikirnya gini. Jangan kamu rubah tanpa objek dalam sehari-hari. It's impossible. It's impossible. Tapi yang sebut non-objective, ini punya satu tujuan. To know the nature of mind. Right. Hanya punya satu tujuan. 4 macam ini, Mahamudra, Dzogchen, semua tujuannya ke situ. Kerikpa, pristine awareness, prakasha, prabhaswara cita, whatever you call that. Ini tujuannya hanya untuk itu.
Jadi ini tidak untuk off the cushion. Oh, Kenapa? Tidak untuk off the cushion. To know this, yang awareness itu tidak untuk off the cushion, karena off the cushion you need to do something. Kamu jangan begini terus awareness tabrak kamu. Apa you cannot do that. Yang awareness itu on the cushion atau nanti off the cushionnya, maaf, maksud saya gini. Once you know that, kamu akan tetap jalan dengan itu tanpa kamu sadari. Karena bentuk awareness itu tidak bentuk semati seperti knowledge, kewaskitaan, prasnya, yang mendasari semuanya. Nantinya, makanya saya cerita tadi sama Levan gitu ya, misalnya ya, kamu marah ya. Ketika itu juga kamu tahu bahwa dasarnya ini sama dengan pada waktu you are in love. Pada waktu kamu ngantuk, dasarnya sama. Nah, just to know that, ini pelatihannya bagaimana? Kamu ngerti bahasa sebetulnya hanya mengalami. Jadi off the cushionnya begitu loh, applicationnya. Not in trying to know this. Ini pelatihannya, once you know, that knowledge itu tidak cuma off the cushion, tanpa itu kita nggak hidup. Itu kehidupan itu sendiri. Makanya saya bilang ke suhu ini ya, awareness ini, betul-betul kamu menatap ke nirwana. Because this is really, karena nirwana artinya nggak ada klesanya, nggak ada apanya kan, just knowing this. You got it? Did you get it? Ya. Jadi meditasinya ini hanya untuk on the cushion. Mulainya loh. Tapi sesudah itu, once you know it, tambah lama kamu akan tambah canggih. Buddha have this all the time. Switch on. The same time, yang pakai objek juga. Makanya dikatakan kebudayaan itu adalah tolerance of cognitive dissonance. Toleransi dissonance itu kognitif yang nggak masuk akal sebenarnya, berlawanan. Misalnya kamu lihat anak-anak main dengan dus aqua. Itu pada waktu itu cognitive dissonance. Kamu tahu persis ini percuma. Ini ngapain rebutan dus aqua? Kok bodoh segala macam, you know that. But then you let it go, you fix it, it's fine. Kamu bisa terima anak itu main dengan dus yang percuma itu, tapi kamu tahu sebetulnya belakangnya itu you understand mengapa anak ini rebutan, anak ini berkelahi, you understand. Bukannya kamu lalu menjadi seperti anak itu kan. This is exactly what Buddha mind is. Makanya sebutannya itu very fanciful. Tolerance of cognitive dissonance. Itu terjemahnya apa ya bahasa Indonesia ya? Kamu ada apa? I like to know that. How to translate that? Tolerance of cognitive dissonance. Coba kamu aja, pakai kamu saja, pakai translator. I know exactly what it means. Dan bahasa Indonesia juga bisa gitu. Saya coba lihat ChatGPT, what would they say? Nggak tahu. Can we use it like that or not? What do you think, Guido? Udah kamu temukan? Atau Google Translate? Iya. Oh, itu aja. Tapi kan kalau misalnya diterjemahin secara langsung gitu kan Om, toleransi terhadap disonansi kognitif. Nggak terlalu ngerti kan Om, yaitu kesediaan untuk mentoleransi perasaan tidak nyaman yang muncul ketika ada dua keyakinan, nilai atau tindakan yang saling bertentangan. Something like that. Tapi bukannya toleransi, artinya ketahanan. Tolerance in this case itu adalah you can
handle that. You can handle beda gitu. Kalau merangkul gitu Om? Bukan merangkul. Tolerance. Tapi artinya ketahanan. Mengerti. I like that. Apa tadi? You can handle bahasa Indonesia-nya apa? Mengatasi. Similar to that. Ya, ya. Menangani karena ada hand-nya kan. You can deal with it gitu loh. Menguasai atau mengenali. But you got it right. Ya. Kok kelihatannya menjadi serius kan? Ada yang mau ditanyakan? Before we start. Saya simpulkan lagi ya. Ini yang ada di Bodhi Pratkrama. Kita ngerti sekarang bahwa di dalam hidup sehari-hari ini sebagai manusia ya, sebagai Leven, sebagai Eli, sebagai Fanny, sebagai saya, ini nih sebagai manusia ini mungkin pada waktu kita bayi yang kita urus hanya survival. Kita butuh. Tanpa itu kita nggak akan hidup. Makanya bayi nangis, kalau nangis itu hanya lapar, basah, atau ngantuk. Dah, that's all you do it. Dan dari situ mulai berkembang kebutuhan kita sebagai manusia. Ternyata ada banyak. Dan yang ternyata paling sukar adalah to have your emotional needs met. Kebutuhan-kebutuhan emosi ini yang perlu dipuji, perlu melihat sesuatu yang senang, perlu melihat makanan senang, perlu merasa memiliki pemilihan. Saya milih ini, saya milih itu. Nah, tambah lama kita makin teraduk, jadi ada dua nih. Kebutuhan untuk hidup, mempertahankan kehidupan. Satu, ini tetap jalan sampai nanti, akhir hayat. We always do this. Makanya tidak ada orang yang semalam Jok cerita semacam itu betul sekali untuk wah thank you Jok, semalam saya mikir apa ceritamu loh, apa you are so brave, beautiful. Nah jangan bilang kamu nggak ngerti, kamu ngerti persis. Makanya you did it, you know. I think it's incredible apa yang kalian bikin. Nah kebutuhan untuk hidup sebagai manusia, mempertahankan untuk hidup, ini the animal human. Just be, hanya jadi manusianya ini. Tapi jadi salimnya is a different matter. Nah jadi salimnya ini yang punya cerita nih. Tapi orangnya ini, kebutuhan badannya ini, hanya simple seperti instingnya hanya dua seperti Darwin katakan. Yaitu apa? To survive and meneruskan turunan, garis turunan. Apa? Intuitively. That's what you do. Makanya anatomi kita dan semuanya is prepared for that. Jadi sebagai manusia ini kebutuhan dasarnya, terus kebutuhan emosinya ini yang sudah. Nah, kebutuhan emosinya ini sebetulnya Buddha mengatakan ini loh yang membuat kamu manusia. Kalau kebutuhan emosinya ini melihat pen ini sebagai tulang dan sebagainya, ini kebutuhan anjing. Terus ini bisa kebutuhan sebagai serangga. Tapi survival, untuk ingin survival dan meneruskan the genes, is there on every being. Bahkan ada misalnya di suatu environment ya, padang pasir ini seperti serangga gitu yang hanya keluar pada setelah musim tertentu just to procreate gitu.
once you mate, you die. And then dilanjutkan sebagai banyak sekali ternyata begitu. Tujuannya hanya to continue the gene, to pass on the gene. Ini not hard, right? Untuk dipenuhi not hard. Tapi sebagai manusia ini yang salah satu ciri-ciri seperti yang diterangkan di Buddha Dharma itu kita punya keinginan, makanya disebut kamabat. Keinginan itu macam-macam, makanya dikatakan ada 8 urusan dunia. Ini butuhmu nih biasanya. Dan itu kendalamu yang 5 tadi. 5. Jadi aturan mainnya pun sebetulnya jelas. Tapi permutasinya kan luar biasa banyaknya kan. So many, right? Makanya menjadi complicated. Tapi sebetulnya kalau kamu belajar Buddha Dharma itu, try to make it simple. Not try to make it more complicated. Nah, setelah kamu tahu begitu, oke. Tapi lalu lama Atisha ini menunjukkan, look at Buddha, yaitu orang yang sudah betul-betul bisa lihat. Ini sambil ngikuti ini, beliau itu bisa milah-milah persis yang perlu yang mana dan menggunakan kesempatan ini menunjukkan ke kita cara untuk kembali ke the very basic untuk ini sehingga nantinya karena kita sudah nggak jadi manusia lagi, kita nggak butuh survive, nggak butuh ini hilang, ininya menjadi tidak lagi keinginan manusia base-nya, tapi adalah the nature of what is. Nah, the nature of what is itu sebetulnya lengkap. 3 hal yang bisa kamu bisa mengerti, kemudian maha suka, kebahagiaan yang luar biasa. Ini Bob Thurman mengatakan seperti post-orgasmic dia katanya kalau sebagai Buddha. Artinya pada waktu itu just ekstasi, euphoric, all those words that you cannot describe. It's just perfect that all the time. Ini luar biasa kan. Terus dan yang ketiga, perfect compassion. Compassion dalam arti ini, nature-nya itu just kind, just doing that. Makanya kita emulate that. We try to do that dengan ini. Kita mencoba mencapai seperti yang Buddha rasakan, yaitu kepedulian yang universal, yang memang ada, dan itu nggak usah dicari jauh-jauh. Kita bisa rasakan, kita semua itu pada dasarnya bajik. Kita semua dasarnya ingin berguna buat orang banyak. Kita semua dasarnya peduli. Dasarnya. Kita tidak peduli, kita tidak bajik, kita mulai menjadi macam-macam. Itu kalau kita merasa si Salim ini terancam. Si Salim ini dirugikan. Si Salim ini gini, ini loh makanya you get rid of that, kita kembali ke the nature of thing. Ini the whole Buddha Dharma thing. Or you got that? Ya, kira-kira begitu. Anyway, I think slowly begini. Ini sudah 6:30, waktu untuk melanjutkan tidur. It's good. Saya karena ini nature-nya awareness of awareness. Ini kita sebetulnya bisa menemukan cara kita sendiri. Saya nggak usah lead ya, nggak usah saya pimpin ya. Bisa kan ya, nggak usah guided ya. Apa kalian nanti intinya gini. Kita tenangkan, syamata dulu, right? And then, bayangkanlah, seperti air danau yang tenang, terus diendapkan, terus kita baru bisa tahu menjadi jernih airnya, lalu kita bisa melihat apa tuh yang ada di belakang ini semua. Right? Yaitu sifatnya tadi terang dan kosong. Kosong artinya tidak ada objeknya karena itu siap pakai. Dan sifatnya ini nyaman sebetulnya.
So, ini ekstasi tanpa ekstasi gitu. Is it possible? Oke, kita tolong lampunya dimatiin jadi yang tidur nggak usah sungkan, silakan. Apa? Oke. Jadi nanti saya minta tolong Ayo sebentar ya Yo. Sambil duduk begini, yang penting badan ini diparkir sedemikian rupa sehingga nggak usah kita urusin. Posisi apapun, nggak usah posisinya seperti Buddha Amitabha atau apa. Just nice, kita parkir badan ini seperti dikatakan seperti gunung, artinya kita tidak usah mengurus begini. The mind itu nanti tenang, jernih, tapi yang penting kita mulai selalu dengan motivasi, kita tahu kita akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita bisa lebih berguna buat banyak orang. Kemudian dengan pemikiran semacam itu, biarkan nafas ini nafas sendiri. Kalian tetap jalankan. Jadi sifatnya itu nanti sangat rileks. Sewaktu-waktu dicek mulai dari kepala, wajah, pundak. Kalau ada yang tegang, let it loose. Biarkan menyentuh sandaran di mana kalian duduk atau mengenai kekerasan ini yang disebut earth element. Tapi dengan demikian kalian itu anchored, tersandar, punya sandaran, punya tambat. Sesudah itu forget about the body and the mind, just let it be. Pelan, 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 pelan. Just like that. Selalu akan ada rasa senang, selalu akan ada rasa tahu karena itu. Tapi salah satu cirinya yaitu yang disebut waspada, yang jadi vigilant and nggak tegang tapi vigilant, nggak tegang tapi awas. Oke, ayo ya. Kita ikuti suara bel ini. Dengan hilangnya suara ini, kita boleh memulai dengan satu-satunya pertanyaan yang kita tanyakan. Kemana suaranya? Di mana suaranya? Then start. Semati. Mungkin satu pertanyaan, siapa yang mengalami ini? Atau apa yang mengalami semuanya ini? Siapa yang mengetahui semua ini? Atau apa yang mengetahui semua ini? Siapa yang sadar atau apa yang sadar? Apakah itu adalah kesadaran itu sendiri yang tidak berbentuk, berwarna? Siapa yang mengalami atau apa yang mengalami semua ini? Komen atau pertanyaan?